Nah, berjumpa lagi di channel Ahmad Putra Konstruksi, channel yang membahas tentang semua hal berkenaan dengan konstruksi. Kalau kemarin kita membahas tentang izin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal, sekarang kita akan membahas tentang izin usaha hotel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perizinan sebuah bisnis yang menjanjikan, yaitu bisnis hotel, yang mana akan dijelaskan tentang mendapatkan sertifikat izin mendirikan bangunan untuk usaha penginapan atau perhotelan, mulai dari syarat-syarat hingga mendapatkan sertifikat IMB untuk bisnis penginapan ataupun hotel. Untuk syaratnya sama seperti izin IMB rumah, namun memiliki berbagai persyaratan tambahan. Dan untuk mengetahui persyaratan sebagian tadi bisa dilihat di video sebelumnya tentang proses IMB rumah dan klik link yang tersedia. Nah, di sini saya mempunyai beberapa dokumen yang sama seperti izin mendirikan bangunan rumah, namun ditambah dengan beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi untuk mengajukan perizinan rumah. Nah, selain dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan pada izin mendirikan bangunan rumah, terdapat tambahan persyaratan yang perlu untuk mendapat persetujuan atau legalisasi lainnya, yaitu yang pertama, perusahaan berupa PT atau CP yang bertujuan untuk sebagai pengelola hotel. Sebuah hotel atau penginapan harus berbadan hukum. Maka dari itu, pengelolaan hotel atau penginapan bisa menggunakan perseroan terbatas dan CP. Sebagai badan hukum, jangan lupa salah satu bidang di surat izin usaha perdagangan perusahaan tersebut adalah berbasis penginapan atau perhotelan. Lalu siapkan lampiran company profile yang dilampirkan pada persyaratan di Dinas DPM TSP. Yang kedua, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TSP. Di dinas ini kita mengambil seperti di izin mendirikan bangunan rumah sebelumnya, yaitu mengambil formulir pendaftaran dan lampiran, dan sebagai dinas final yang untuk mendapatkan sertifikat IMB. Jadi kita mempersiapkan segala macam persyaratan dan juga legalisasi. Ketika sudah komplit, maka datang lagi ke dinas DPM TSP di wilayah masing-masing untuk memproses sertifikat izin penginapan atau hotel. Yang ketiga adalah kantor desa. Jadi di kantor desa ini ada persyaratan yang harus dilakukan, yaitu meminta legalisasi atau legalisir izin tanda tangan kepada kepala desa untuk surat persetujuan pendirian penginapan atau hotel di wilayah tersebut. Yang selanjutnya kantor kecamatan. Di kantor kecamatan pun sama, kita meminta legalisasi tanda tangan yang diisi di surat persetujuan pendirian penginapan hotel di wilayah tersebut. Yang selanjutnya adalah kantor polisi sekitar atau polsek dan komando rayon militer atau danramil. Di dua kantor keamanan ini kita memberitahukan dan meminta tanda tangan atau legalisir dari kepala kapolsek dan kepala danramil untuk surat persetujuan pendirian hotel di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah Dinas Lingkungan Hidup atau DLHK. Di dinas ini akan banyak hal yang dibutuhkan seperti rekomendasi SPPL, UKL, UPL ataupun AMDAL dan izin lingkungan. Tergantung dari tingkat kompleksitas ataupun tingkat spesifikasi hotel atau penginapan, dari yang berbintang atau non bintang ataupun segala macam jenis level penginapan.
Kenapa di dinas lingkungan hidup ini akan banyak sekali lampiran? Karena di situ usaha perhotelan ini merupakan usaha yang memberikan dampak pada lingkungan, terutama pada limbah. Maka dari itu izin di dinas ini sangat banyak. Yang selanjutnya adalah sekretariat daerah atau Setda. Pada kantor Setda ini kita meminta surat pemenuhan komitmen izin lokasi yang ditandatangan dan dilegalisir oleh bupati setempat. Lalu dinas yang selanjutnya adalah dinas ATR atau BPN. Di dinas ini akan banyak hal yang dibutuhkan pula seperti halnya di dinas DLHK, seperti surat rekomendasi dari tim TKPRD, pertimbangan teknis dari BPN, dan sertifikat layak fungsi atau SLFP. Yang selanjutnya adalah dinas perhubungan. Di dinas ini kita meminta surat rekomendasi agar menjadi data di dinas perhubungan bahwa hotel ini telah berdiri di wilayah tersebut. Itu tadi 9 dinas yang perlu kita datangi dan rutin kita hilir mudik, karena dari banyaknya dinas tersebut bertujuannya cukup penting sebagai persyaratan di sertifikat izin hotel. Cukup kompleks, memang ada banyak sekali persyaratan, namun sangat worth it dan dari hasil yang didapat tidak gelisah ataupun melanggar hukum ketika kita melakukan kegiatan bisnis atau usaha dan juga ikut membantu perekonomian daerah tersebut. Nah, bagi teman-teman di bidang konstruksi, perhotelan ataupun hukum yang ingin membangun usaha hotel, silahkan komentar apabila ada yang ditanyakan ataupun sekedar menambahkan saran. Silahkan isi di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng. Setelah itu kita akan membahas tentang biaya pembuatan IMB. Rumus untuk pembuatan sertifikat izin hotel sama dengan izin rumah, yaitu koefisien persentase dikali koefisien rincian dikali luas bangunan total dan harga dasar per meter persegi. Saya contoh kecil, kita akan membuat cottage ataupun homestay dengan rencana total luas bangunan 500 meter persegi. Lalu hasil rumus IMB yang menghasilkan harga per meter persegi tadi contohnya 30.000. Jadi 500 meter persegi dikali 30.000 sama dengan 15 juta. Jadi 15 juta itu yang perlu dibayarkan di Dinas DPMTSP untuk kepentingan sertifikat izin mendirikan hotel atau penginapan. Fakta di lapangan bahwa biaya di atas tadi yang 15 juta itu harus ditambahkan lagi dengan biaya pemenuhan syarat-syarat di atas yang sama mengeluarkan biaya. Misalkan tadi kita datang ke Dinas DLHK atau ATR BPN ataupun Kapolsek ataupun Damramil, itu membutuhkan biaya administrasi, namun tidak sebesar biaya di DPMTSP, tergantung dari wilayahnya masing-masing karena setiap wilayah berbeda untuk biaya administrasinya. Setelah menyerahkan dokumen-dokumen dan membayar biaya pembuatan sertifikat izin mendirikan bangunan hotel atau penginapan, maka akan diproses paling lama membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ketika berkasnya komplit atau lengkap. Dan kita akan mendapatkan sertifikat IMB untuk hotel atau penginapan usaha kita beserta nomor bangunan dan sebagainya, dan sertifikat-sertifikat terkait perhotelan. Untuk biaya retribusi IMB berbeda-beda tiap daerah karena ini merupakan salah satu item pendapatan daerah, maka tarif yang ditetapkan di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan parameter yang ditentukan. Nah, itu dia pembahasan tentang bagaimana mendapatkan IMB hotel. Bagi teman-teman sekalian, silakan komentar apabila tidak sesuai ataupun ada poin yang perlu ditambahkan. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa subscribe dan like video ini ya, semoga bisa menambah referensi dan wawasan tentang dunia konstruksi.